juga bisa kita gunakan. Secara umum dia akan berefek ke arah usus besar ya, berkaitan juga nanti dengan paru juga. Secara rasa atau sifat untuk buahnya dia adalah arahnya ke manis, tetapi kalau untuk daunnya sama-sama ini, kalau ini astringent, rasa ini manis ini untuk ke arah buahnya, sedangkan astringent ini arahnya ke daun dan juga buah. Kemudian dari netral ini, meski netral cenderungnya nanti arahnya ke buahnya, ke daunnya cenderungnya lebih ke arah netral, ke arah dingin. Walaupun sebenarnya dua-duanya juga ke arah dingin, tetapi lebih besar area daunnya. Makanya arah astringentnya juga lebih besar yang daunnya, kecuali buah yang masih muda ya, rasa sepetnya. Tapi kalau sudah manis, sudah matang, nanti arahnya lebih ke netral menuju ke hangat. Kemudian, nah ini daun dan buah, arahnya untuk kolitis akut dan juga kronis, diare, kemudian pencernaan lemah pada anak-anak. Ini arahnya ke unsur panas, ya, ke arah unsur panas, sehingga dia mendinginkan. Tetapi harus hati-hati ketika diare, contoh di sini ada diare panas. Kalau ternyata dia karena adanya mungkin bakteri ya atau infeksi begitu, maka kita tidak boleh hanya tunggal, hanya menggunakan daun jambu biji. Ini malah nanti akan berbahaya karena sifatnya astringent, dia kemudian menyebabkan diare, bakteri dengan toksinnya malah lama berada di dalam usus, dan ini akan membahayakan, akan merusak silia pada usus, akan merusak. Sehingga kalau misalnya ada kasus diare tipe panas, kita boleh gunakan daun jambu biji, tetapi coba tambahkan juga untuk arah antibiotiknya. Contohnya nanti akan kita bahas, yaitu sambiloto misalnya, Chongqing-lian. Kita tambahkan di situ. Jadi daun jambu biji ditambahkan dengan antibiotiknya yang sifatnya dingin. Tidak boleh hanya tunggal. Kalau tunggal, maka nanti akan malah berbahaya, semakin merusak toksin karena tidak segera dikeluarkan. Ataupun kalau tidak menggunakan jambu biji, biasanya kita tambahkan penyerap ya, seperti norit ya, arang aktif. Itu dia akan sifatnya kan absorbensia atau menyerap racun yang sifatnya panas. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini salah satu fungsi kalau misalnya ada kasus DB, kenapa kok orang sering menambahkan jus jambu merah? Sebenarnya kasus DB itu kan darah keluar dari pembuluh. Adanya astringent ini salah satunya juga menahan keluarnya darah dari pembuluh. Nah, dan dia arahnya ke manis sehingga ada nutrisinya. Dan merah ya, arahnya ke merah, jambu yang merah arah nutrisi. Nah, daun segar dia penggunaan luar bisa ya. Dan cara ditumbuk tempel juga bisa ya, ataupun biasanya ya ditumbuk, diperes gitu ya, dioles bisa, ataupun dengan daunnya sendiri tinggal ditempelkan, itu bisa. Itu nanti mirip dengan daun ini binahong, hampir mirip. Tetapi kalau binahong nanti dia lembabnya lebih tinggi. Sedangkan untuk daun jambu biji lebih untuk arah untuk menghentikan perdarahan. Ya, mendingan lembab panasnya. Kemudian jangan digunakan dalam kondisi orang konstipasi, terutama konstipasi tipe dingin atau tipe panas yang sudah kering. Karena astringent itu kering, jadi semuanya yang kering tidak bisa, ataupun kasus dingin. Atau diare ketika tinja tidak dibersihkan sepenuhnya ya. Atau dengan adanya positif adanya infeksi yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya contoh di area diare. Ini juga harus hati-hati untuk penggunaan jambu. Satu sisi mungkin malah menyebabkan orang menjadi susah BAB, berarti dia lemah, kondisinya lemah. Kemudian